Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Hapni Laila Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul dakwah singkat saya pada hari ini adalah wanita-wanita hebat dalam Islam. Di zaman modern ini banyak sekali wanita-wanita yang hanyut dalam gemerlap dunia, yang mengakibatkan keimanan mereka ikut turun dan akhlaknya pun menjadi tercela. Teman-temanku sekalian, ketahuilah bahwa ada wanita-wanita hebat dalam Islam yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Mereka berpegang teguh pada keimanan, mereka juga mengorbankan harta bahkan jiwa mereka hanya untuk beribadah kepada Allah. Lantas siapa sajakah wanita-wanita hebat tersebut? Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah lahir pada tahun 555 Masehi. Ia berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Pada usia 25 tahun, ibunda dari Khadijah meninggal dunia. 10 tahun kemudian, ayahandanya pun menyusul sang ibunda tercinta. Khadijah merupakan saudagar kaya raya yang terkenal di Mekah. Ia sangat dihormati. Khadijah bertemu dengan Rasulullah ketika mereka sedang berdagang. Jadi pada saat itu, Khadijah itu menitipkan sebagian hartanya untuk dibawa ke Syam oleh Rasulullah dan juga salah seorang budaknya. Lalu ketika pulang, Khadijah ini mendapat banyak sekali keuntungan. Ia juga melihat sifat keamanahan dari Rasulullah yang membuat ia terkesima dan akhirnya mereka pun menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata mengenai Khadijah. Ia berkata, dalam hidupku Allah tidak pernah mengirimkan orang yang lebih baik daripada Khadijah. Ia menerimaku di saat orang-orang menolakku. Ia berbagi harta kepadaku di saat orang-orang melarangnya, dan Allah hanya memberikan anak melalui dirinya. Khadijah adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Khadijah selalu menemani Rasulullah dalam keadaan apapun. Khadijah ini adalah wanita yang dewasa, pintar, cerdas, dan juga sangat dermawan. Ia mengorbankan seluruh hartanya untuk membela dan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika Khadijah mendapat kabar dari Allah melalui malaikat Jibril, yang isinya, sampaikan salam dari Allah dan dariku kepada Khadijah. Katakan kepadanya bahwa ada sebuah rumah di surga yang dibangun dari berlian, dan rumah itu di dalamnya tidak terdapat kegaduhan dan merasa lelah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khadijah mengakhiri hidupnya, mengembuskan napas terakhirnya pada usia 60 tahun setelah terjadi pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Ia menderita sakit keras akibat menahan lapar beberapa tahun dan menahan haus. Lalu ada wanita kedua, yaitu Maryam binti Imran. Nah, Maryam ini adalah seorang wanita yang taat dan solihah. Maryam ini adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, herannya ketika Maryam mengandung Isa, ia pada saat itu tidak memiliki seorang suami. Bahkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Hingga ia pernah berkata seperti ini, bagaimana mungkin aku mengandung seorang anak laki-laki padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun dan aku bukanlah seorang wanita penzina. Dalam Quran surah Maryam ayat 20. Namun atas kehendak Allah, Maryam dapat hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam.
Allah juga menerangkan derajat Maryam dalam Quran Surah Ali Imran ayat 42 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Jibril berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mempercayai kamu, dan melebihkan kamu atas perempuan di dunia yang semasa dengan kamu.'" Lalu ada sebuah kisah di mana paman dari Maryam, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, datang ke mihrabnya Maryam untuk melihat Maryam, dan pada saat itu Maryam sedang beribadah kepada Allah. Lalu ia terkejut ketika mendapati sebuah makanan yang berada di depan Maryam yang sedang bersujud. Makanan itu adalah buah-buahan musim panas. Dan kejadian ini gak hanya sekali, jadi setiap Nabi Zakaria datang, ada makanan di depan Maryam yang tersedia ketika Maryam sedang bersujud. Lalu ia bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini?" Lalu Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki, dan ia memberikan secara tidak terkira." Lalu wanita yang ketiga adalah Aisyah binti Muzahim. Aisyah ini adalah istri dari Fir'aun yang merupakan raja yang kafir dan kejam dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, singkat cerita, mereka ini menikah karena pemaksaan. Jadi orang tua dari Aisyah ini dibawa oleh Fir'aun, disiksa, dan akhirnya Aisyah itu dipaksa agar mau menikah dengan Fir'aun. Akhirnya Aisyah mau dengan syarat orang tuanya itu dibebaskan dan dijamin kehidupannya. Nah, setelah menikah, Aisyah secara diam-diam masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Fir'aun sudah mengancam bahwa barang siapa yang tidak beriman kepadanya, ia akan membunuh dan membantai orang tersebut. Allah mengumpamakan Aisyah sebagai orang-orang yang beriman ketika Aisyah berkata, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah rumah di sisimu, di surgamu, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Hingga suatu ketika Fir'aun ini mengetahui bahwa Aisyah ternyata secara diam-diam beriman kepada Allah. Akhirnya Fir'aun pun murka, ia membawa Aisyah, ia menyeret Aisyah. Akhirnya Aisyah disiksa dan dilempari dengan batu sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan mempertahankan keimanannya. Lalu wanita yang keempat yaitu ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Aisyah ini dikenal dengan seorang yang pemikir, dengan pemikiran yang cerdas, politiknya, dan juga pada saat itu ia mengubah tradisi peran perempuan pada masa itu. Aisyah merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, hingga ada kisah suatu ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai di muka bumi ini?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah." Lalu Aisyah juga merupakan salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 1210 hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Aisyah ini sangat tegas dalam menegakkan hukum Allah. Aisyah melihat terjadinya perubahan pakaian wanita muslimah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, hingga ia berkata seperti ini, "Seandainya Rasulullah SAW melihat bagaimana terjadinya perubahan terhadap pakaian wanita masa kini, niscaya Rasulullah akan melarang kalian untuk memasuki masjid sebagaimana wanita Israel dilarang memasuki tempat ibadah mereka." Nah, suatu ketika ada juga kisah di mana Habsyah binti Abdurrahman itu datang menemui Aisyah di rumahnya. Pada saat itu Habsyah menggunakan jilbab yang tipis kainnya. Secara spontan Aisyah langsung menarik jilbab dari Habsyah dan menggantinya dengan yang lebih tebal. Masya Allah. Lalu perempuan yang kelima yaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah ini lahir 20 Jumadil Akhir di Mekah. Fatimah merupakan putri dari Rasulullah SAW. Fatimah adalah anak keempat dari pasangan Rasulullah dan juga Khadijah. Fatimah ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah, sehingga suatu ketika dikisahkan ada kaum muslimin itu tidak memberikan hukuman kepada kaum kafir Quraisy, kaum pembesar Quraisy, karena si kaum pembesar Quraisy ini melakukan pencurian. Lalu ketika itu Rasulullah berkata,
Seandainya apabila Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Hal ini membuktikan bagaimana pengaruh Fatimah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, selama kehidupannya, Fatimah juga banyak sekali menyaksikan Rasulullah itu disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan tangan Fatimah itu membersihkan kotoran yang berada di kepala Rasulullah ketika Rasulullah itu dilempari oleh kotoran oleh kaum kafir Quraisy. Ketika umurnya 12 tahun, Fatimah itu mengalami embargo ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Jadi pada saat itu dia menahan lapar selama kurang lebih 3 tahun. Ia juga menyaksikan banyak sekali kaum muslimin yang gugur dalam mempertahankan akidahnya. Nah, Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka hidup sederhana. Mereka ini terkenal dengan sifatnya yang dermawan dan juga penolong. Jadi suatu ketika dikisahkan pada saat itu anak mereka yaitu Husain, anak Ali dan Fatimah sakit. Jadi Fatimah tidak bisa melakukan apa-apa selain membacakan ayat Al-Quran. Lalu ia pun bernazar dalam hatinya, "Ya Allah, apabila engkau menyembuhkan anakku Husain, maka aku akan berpuasa selama 3 hari." Ali pun berkata demikian. Lalu ketika itu atas kehendak Allah, Husain pun sembuh dan akhirnya mereka menjalankan nazarnya yaitu puasa selama 3 hari. Nah, di puasa pertama seperti biasa mereka menjalankan puasanya. Lalu ketika menjelang maghrib, ketika menjelang berbuka, Fatimah ini menyiapkan makanan yaitu sebuah roti. Lalu tiba-tiba datanglah seorang kakek mengetuk pintu rumah mereka dan meminta makanan kepada mereka karena si kakek ini belum makan katanya. Lalu Fatimah dan Ali masuk ke dalam rumah. Mereka mengambil roti yang mereka buat tadi dan memberinya kepada sang kakek. Lalu mereka hanya buka puasa itu dengan air putih saja. Lalu pada puasa kedua, hal itu terjadi pun sama. Datanglah seorang anak kecil meminta makanan dan mereka pun memberikannya. Pada puasa ketiga pun seperti itu. Datanglah seorang tawanan yang lari. Katanya dia belum makan 3 hari. Dia meminta makanan kepada Ali. Lalu Ali memberikan semua rotinya. Dan akhirnya mereka hanya berbuka dengan air saja. Lalu atas kehendak Allah datanglah Rasulullah melihat anaknya, menantunya dan juga cucunya dalam keadaan lemas karena tidak makan selama 3 hari. Tapi Rasulullah bangga atas hal itu karena mereka selalu mendahulukan orang yang membutuhkan. Nah, demikianlah 5 wanita hebat dalam Islam yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Jadi kita bisa banyak belajar sifat-sifat, kita bisa meneladani sifat-sifat mereka. Kita bisa belajar kesetiaan dari Ibunda Khadijah. Kita bisa belajar bagaimana Maryam mempertahankan kesuciannya sebagai seorang wanita muslimah. Jadi kita sebagai wanita muslimah itu jangan mau dipegang oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana Maryam mempertahankan kesuciannya sebagai seorang wanita muslimah. Seperti saat ini kita lihat banyak sekali wanita yang memperlihatkan membanggakan pacarnya di sosial media. Mereka bangga dipegang-pegang dan dicium, dipeluk seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Lalu kita juga bisa belajar kesabaran dari Aisyah binti Muzahim. Bagaimana Aisyah menjalani semua cobaan hidupnya dengan sabar. Sampai akhir hayatnya pun dia masih mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bisa belajar bagaimana Aisyah binti Abu Bakar berpakaian. Ia sangat benar-benar menjaga pakaian seorang wanita muslimah. Jadi sebagai wanita muslimah, kita itu harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita lihat sekarang banyak sekali trendy pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Jilbab dililit ke leher seperti sakaratul maut yang mencekik seperti itu. Nah, jadi kita jangan mau. Kita tuh harus menjadi wanita muslimah yang pakaiannya itu diatur oleh syariat Islam, bukan dengan perkembangan zaman. Lalu kita juga bisa belajar dari bagaimana kedermawanannya Fatimah, dan masih banyak lagi keteladanan yang bisa kita pelajari dari kelima wanita tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ceramah singkat saya ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.